Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Bu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Adik-adik semua, kita sekarang masuk dalam pertemuan ke-6. Pada pertemuan kita kali ini, adapun capaian akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manfaat manajemen strategi serta tujuan manajemen strategi, sedangkan indikatornya adalah mampu menjelaskan manfaat manajemen strategi serta tujuan manajemen strategi. Pada pertemuan kita kali ini, adapun capaian akhir yang direncanakan yaitu sekarang yang pertama kita akan membahas yaitu terkait dengan manfaat manajemen strategi. Sekarang yang pertama kita akan membahas yaitu dari manfaat manajemen strategi ini ya, sebuah organisasi atau lembaga pendidikan ini akan lebih proaktif dengan manajemen strategi. Nah, manfaat utama dari manajemen strategi yaitu mempermudah kelompok organisasi untuk memformulasi strategi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis yang lebih masuk akal terhadap pilihan strategik. Selain itu, ada beberapa manfaat atau keuntungan dari penerapan manajemen strategi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu menurut First and Robinson, ini ada beberapa manfaat dari manajemen strategi, di antaranya yang pertama, mengantisipasi peluang dan ancaman dari sebuah lingkungan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu terkait dengan gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Selanjutnya yang ketiga, memonitor apa yang terjadi dalam organisasi, sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah, ini dapat dengan segera diketahui akar permasalahannya yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Jadi, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik ini berperan penting dalam membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan, memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan, serta memungkinkan deteksi dan penyelesaian masalah secara cepat dan efektif. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi menurut Fred R. David. Manfaat manajemennya yaitu yang pertama merupakan sebuah proses, yaitu tujuan utama proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari sebuah manajer atau juga karyawan. Selanjutnya menyediakan pemberdayaan individu. Yang ketiga mendapatkan laba. Yang keempat meningkatkan kesadaran ancaman eksternal. Yang kelima memahami lebih baik tentang strategi pesaing. Yang keenam produktivitas karyawan meningkat. Dan yang ketujuh penolakan terhadap perubahan menurun. Jadi dari pendapat Fred R. David dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi ini memiliki berbagai manfaat penting, antara lain menciptakan pemahaman dan komitmen antara manajer dan karyawan, memberdayakan individu, meningkatkan laba dan produktivitas karyawan, serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal dan strategi pesaing. Selain itu, manajemen strategi juga berperan dalam mengurangi penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Dengan menerapkan manajemen strategi, manfaat atau keuntungan suatu organisasi atau sekolah yaitu yang pertama, dengan menerapkan manajemen strategi, performa organisasi akan meningkat. Selanjutnya, proses manajemen dan partisipasi di dalam organisasi akan lebih baik. Ya, ini partisipasi dari sumber dayanya atau kalau sekolah gurunya, stafnya gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat, sikap, disiplin, dan motivasi individu di dalam organisasi ini juga akan diperbaiki dan semakin baik. Selanjutnya, memperbaiki antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan dan peluang yang terjadi. Adapun yang keenam, dapat menentukan batasan usaha atau bisnis ya, untuk pebisnis atau kewenangan yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, menjaga kebijakan yang taat asas dan juga sesuai.
Manfaat manajemen strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat keuangan perusahaan, organisasi, atau di sini bisa jadi lembaga pendidikan ya, yang menerapkan manajemen strategi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan, peningkatan keuntungan, dan peningkatan produktivitasnya. Jadi organisasi ini akan melakukan persiapan untuk menghadapi fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Organisasi dengan sistem perencanaan yang mencerminkan teori manajemen strategi ini secara umum menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang superior dibandingkan dengan industrinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat non-keuangan manajemen strategi tidak hanya membantu perusahaan atau organisasi menghindari kegagalan keuangan, namun juga menawarkan keuntungan berupa meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal dari luar ya tentunya. Ini pemahaman yang meningkat akan strategi pesaing, kemudian meningkatnya produktivitas karyawan, kemudian berkurangnya resistensi terhadap perubahan dan lebih jelasnya pemahaman dari hubungan kinerja dan juga imbalan ya. Selain itu, ini manajemen strategi meningkatkan kemampuan pencegahan masalah atau organisasi karena membuat interaksi di antara manajer atau pimpinannya pada semua tingkat divisi dan juga fungsi. Selain memperkuat manajer dan karyawan, manajemen strategi juga memberikan keteraturan dan kedisiplinan untuk organisasi yang sedang kesulitan. Nah, hal ini menjadi awal dari sistem manajerial yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan manajemen strategi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen strategi menurut Suwandianto, yaitu terdapat 4 tujuan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hal ini, manajemen strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau juga perusahaan atau lembaga pendidikan. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi dari keberhasilan. Selanjutnya, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Nah, jadi di sini organisasi harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak ya, termasuk pemasok atau juga karyawan, kalau di sini guru, staf, kemudian masyarakat luas yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya suatu lembaga pendidikan, organisasi atau juga perusahaan. Selanjutnya, mengantisipasi setiap perubahan ya, yang ketiga ini kembali secara merata. Nah, di sini manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak ya, pimpinan ya, untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan juga hari esok. Selanjutnya, yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Nah, tanggung jawab seseorang manajer atau pimpinan ini bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan juga efektif. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi memiliki tujuan utama atau 4 tujuan utama: memberikan arah yang jelas untuk pencapaian tujuan organisasi, membantu menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi, mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan pedoman serta pengendalian untuk masa depan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab manajer atau pimpinan untuk mencapai hasil yang optimal.
Demikianlah adik-adik pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.